Sahabat hikmah di balik kisah. Pertengahan Oktober 2021, terjadi tragedi susur sungai di Ciamis, Jawa Barat. Peristiwa ini menewaskan 11 siswa MTS Harapan Baru Pesantren Cijantung Ciamis. Pencarian dilakukan oleh tim SAR dari BPBD Ciamis, Basarnas, TNI Polri, dibantu warga setempat. 8 pria dan 3 wanita ditemukan tidak selamat, sementara 2 korban lainnya dinyatakan selamat. Jenazah korban dievakuasi ke RSUD Ciamis. Polisi masih mendalami unsur kelalaian dari pihak sekolah dan panitia susur sungai yang tidak melengkapi kegiatan dengan alat keselamatan. Atas kejadian ini, Kepala Kantor Kemenak Ciamis merekomendasikan penghentian aktivitas ekstrakurikuler di luar sekolah dan menghentikan sementara PTM di MTS Harapan Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat hikmah, kita berjumpa lagi bersama saya Rahma Hayuningdia dan sudah ada Ustadz Zaki Mirza. Nah Ustadz, tadi kita melihat sebuah tayangan, memang kejadiannya sudah beberapa waktu lalu. Betul. Gitu. Tapi ini menarik untuk kita bahas mungkin dari segi ini loh Ustadz. Jadi kan itu kan yang mengadakan, berarti sekolah, berarti kan yang bertanggung jawab penuh itu sebenarnya pihak sekolah. Dalam hal ini berarti para guru-guru sebagai pembina gitu. Nah berbicara soal peran guru, sejauh mana sebetulnya peran dan tanggung jawab guru kepada murid-muridnya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Guru tentunya sosok yang sangat pertama berjasa ya. Makanya dia dikenal dengan pahlawan tanpa tanda jasa. Di mana-mana yang lain berjasa itu harus pakai tanda. Tapi guru ini tidak pernah minta ditandai kalau dia manusia paling berjasa. Bayangkan kalau kita tanpa guru, apa jadinya kita? Dari yang ngenalin huruf abjad, angka, tambah-tambahan, dulu ada IPS, ada IPA, aduh zaman dulu banget tuh ya. Ketahuan angkatannya. Masih ada PMP, PMP. Tapi mas udah nggak ada, kayaknya masih ada. Mas, tapi beda nama. Beda nama. Ya. Dan biasanya di sekolah itu yang paling terkenal 2, Budi dan Wati. Dari zaman Budi dan Wati ya. Nah, makanya guru ini jasanya besar banget. Tapi di sisi lain, guru ini adalah pengganti orang tua di rumah untuk di sekolah. Jadi kewajiban guru ini ya sebagaimana kewajiban orang tua di rumah. Membimbing, melayani, termasuk adalah mengawasi. Ya. Memang satu hal yang perlu diawasi secara ekstra itu adalah kegiatan ekstrakurikuler ya. Dulu kan ada pramuka, ada susur sungai. Kemudian ada tanding bela diri antar sekolah, ada porseka, pekan olahraga seni dan pramuka dulu. Banyak kegiatannya. Jadi mengawasi para siswa itu juga bagian dari tanggung jawab guru. Tes seorang guru itu kepada muridnya bukan guru dengan murid, tapi antara ayah dengan anak. Jadi kalau sudah berpikir bahwa ya ini anak saya juga, tanggung jawabnya berat loh. Kita di rumah punya anak. Paling banyak berapa sih? 4, 5, ya kan? Tapi ini kan satu kelas. Ada yang isinya 20, ada yang isinya 25. Jadi tanggung jawabnya pun berat. Makanya guru dibilang wali kelas. Ada wali kelas, ada wali murid. Nah, sebagai wali di kelas itu adalah guru. Maka dalam kejadian yang seperti ini bagaimanapun sekolah punya kewajiban untuk mempertanggungjawabkan. Bukan hanya sekedar mempertanggungjawabkan, tapi mengevaluasi kegiatan-kegiatan. Agama Islam memandang bahwa sebaik-baiknya guru itu kan namanya juga guru ya. Guru itu sosok yang betul-betul akan ditiru oleh para murid-muridnya. Sesungguhnya agama Islam adalah agama yang betul-betul memuliakan guru. Dalam bahasa agama Islam disebut dengan muallim atau ustaz. Ustaz ini cuman kalau di Timur Tengah ustadz itu ya artinya profesor. Nah, kalau saya waktu kuliah di Mesir, terus diktat kuliah saya kalau sudah ada ustadz itu berarti doktor atau profesor. Makanya ketika teman saya orang Mesir liburan ke Indonesia, dia bingung. Oh di sini banyak ustadz katanya, banyak profesor di sini ternyata ya. Padahal di sini ngajarin huruf hijaiyah pun sudah dipanggil ustadz kan gitu. Muallim itu yang mengajarkan ilmu.
Jadi memang seorang guru ini punya kewajiban yang besar. Tapi di balik itu semua, di balik kewajiban guru, betapa kemuliaan menjadi seorang guru itu tidak ada duanya. Mengajarkan ilmu loh. Pahala yang dilipat gandakan oleh Allah itu adalah ketika ada kebaikan yang disampaikan kepada muridnya, Allah lipat gandakan dari ilmu yang dia sampaikan. Tapi sisi lain memang kewajiban mengawasi ini bukan perkara yang ringan ya. Perlu pertimbangan yang matang, perlu survei kalau ada acara dan lain sebagainya. Makanya dalam agama Islam kita ini diperintahkan untuk mengatur segala sesuatu secara akurat, secara tepat. Kejahatan yang diorganisir secara baik akan menjadi sukses dengan kebaikan yang tanpa diorganisir. Jadi apapun bentuknya, ketika itu diorganisir, dimanage secara rapi, tentunya juga akan diikutsertakan dengan tanggung jawab yang penuh. Inilah Islam. Anta mas'ulun an kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian ini adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Nah, jadi untuk mengawasi, membimbing, mengarahkan, hati-hati nih buat para guru. Ini tanggung jawabnya dunia, akhirat. Cukup ini kalau bisa kejadian terakhir ya. Karena kan kelalaiannya ada pada manusia. Tidak ada persiapan yang matang dan lain sebagainya. Ya cukup menjadi hikmah lah dari kisah ini. Supaya ke depan kalau ada kegiatan yang menyatu dengan alam, outdoor, coba dipertimbangkan lagi. Supaya safety dari para murid itu juga betul-betul dijamin 100%. Kan orang tua kasihan ya. Orang tua ngedidik, dari semenjak dilahirkan, dikasih makan, dibimbing. Kalau akhirnya harus meninggal tragis dalam kegiatan sekolah kan betapa sedihnya orang tua. Betul, gitu. patah hati lah pasti. Iya. Nah Ustadz, bagaimanapun kan guru juga manusia biasa ya Ustadz ya. Pasti ada lalainya gitu. Nah tadi Ustadz bilang tugas guru dan tanggung jawab guru itu ternyata luar biasa besar gitu. Iya. Tanggung jawabnya sampai akhirat gitu Ustadz. Sampai akhirat, betul. Nah itu. Nah kemuliaan apa yang didapat seorang guru ketika dia bisa menjalankan tugasnya dengan baik? Iya. Saya satu hal yang sering sampai sekarang nggak pernah putus, alhamdulillah, silaturahim saya dengan guru-guru zaman SD, guru-guru ngaji zaman saya kecil yang ngenalin huruf-huruf hijaiyah. Karena saya cuma berpikirnya ringan, sahabat-sahabat hikmah, tanpa mereka kita nggak jadi apa-apa. Orang itu kan melangkah 100 meter harus diawali dari 1 meter. Orang yang menghafal Al-Quran tentunya harus diawali dengan kenal huruf hijaiyah. Kita sekarang bisa membaca, tentunya dikenalkan huruf-hurufnya oleh guru kita. Dan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang tidak pernah lupa dengan jasa baik orang lain. Guru saya pernah bilang, hidup kalau mau berkah, jangan pernah lupain siapapun orang yang ada di saat kamu susah. Itu kunci berkah. Nah, teman-teman sekali lagi, kalau kita mau berkah, jangan pernah melupakan orang siapapun yang ada di samping kita ketika kita susah. Saat kita maju, ingatlah dia, berbagilah dia, bahagiakan dia, termasuk guru. Dan sebaliknya, guru punya tanggung jawab ke murid, karena apa? Karena pertanggungjawabannya ini bukan hanya kepada orang tua, tapi kepada Allah. Secara zahir memang orang tua menitipkan kepada guru di sekolah. Tapi pada hakikatnya itu menjadi tanggung jawab dia di akhirat, karena pengganti orang tua di sekolah. Gitu. Wow, betapa luar biasanya beban seorang guru sebetulnya, tapi ketika itu menjadi amanahnya dijalankan dengan baik, ternyata kemuliaannya juga luar biasa Ustadz ya. Betul. Nah, oke, kita akan kembali dengan satu pertanyaan dari sahabat hikmah. Ini tentang sahabat hikmah yang masih ragu. Nah, ketika misalnya ada teman atau mungkin saudara yang berbeda agama dari kita, terus udah gitu sedang merayakan acara keagamaannya. Nah, bolehkah kita mungkin ikut sekedar hadir? Itu hukumnya seperti apa kalau di Islam? Kita akan bahas usai jeda.